Selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Pamekasan yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Husin Ali Karor. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Nerasaki syubhat ban fitnah keji yang dilontarkan di orang kaparat kaadintoh Syakur Yasin sekula tibi meragukan keimanan dia, sebab manabi tengalain dari statement mana kaadintoh tak patut eka eko caki be orang Islam, tak patut eka eko caki be orang sandi mahabba keajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satujan statement saya keluaraki bi Syakur Yasin kaadintoh tak metel kecuali dari rasa becin keajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab panapa tabun kullu ina'in bima fihi yandahu, setiap beda kaadintoh tak maka keluar kecuali sebeda dalam bedana. Beda samakin aise aing ese lain keluar aing, beda aise susu ese lain keluar susu. Engki bentan. Begitu juga aten manusia kadin totong keleda beda. Panapa sebeda dalam aten ki panika se keluar dari lesana. Bilang aku cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, maka tonton se keluar dari bentan satojan pangalam ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ternyata se keluar dari colon kadin to akati panika, ya berarti kan tidak boleh alas nek melandorin becit ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ridho kula panjenengan menawi pagi akhirat ngetela syakur nang senengane swarga Gusti Allah taala. Engki benten. Naudzubillah mantar sapa tontoran kula panjenengan paling selamat dari akidah ketipa nikah, akidah segoyah. Orang-orang ngak syakur kadin to banyak. Apa tangga panik dorin setro mari itu aka orang kafir seberiada. Sebab betul syakur Yasin kadin to apa tangga panik ada orang kafir. Dorin setro mari itu orang kafir sampai nginaki kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tikal mantara long polong apa ki akhirat bereng kafir menikah. Engki bentar. Ridho sampean sampun syakur mareng ucap ngapa nika pah masuk swarga ki apa long ben sampean. Iyalah. Ngereng poin nomor sanga bahwa Sayyidah Khadijah dipertanyakan agamanya karena tidak mau dimadu. Mulai bila syarat kotu oleh madu syarat kotu gelem madu panika syarat esan keislaman mulai bila reng bini mentero asa islaman nakin oleh madu ada tak ada kadin. Jadi Siti Khadijah keislamannya diragukan bi syakur kadin toh polan tandai madu. Tadi bu mensampean toroi kocak Islam si hakiki nakin gelem madu bu. Kadin. Arti pertama. Kedua, enjan syakur panika melana imana Siti Khadijah kadin itu diragukan karena konsultasi ban orang Nasrani. Pelekan kadin itu bani Nasrani asli. Sebab beliau Waraqah bin Naufal. Tadi ceritana ampun Gusti Kanjeng Nabi itu ronin wahyu. Siti Khadijah waktu kadin itu menerima kok benda pertanyaan dari Gusti Kanjeng Nabi Khadijah, engkau ada engkau ngatela makhluk raja Khadijah. Akhirnya waktu kadin tu jaring tada
tidak saya lebih paham tentang agama kecuali ahlul kitab. Akhirnya Siti Khadijah kadin tu atanya ke Majidin sanya Waraqah bin Naufal itu pun waktu kadin tu agama Waraqah bin Naufal agama Nasrani si asli. Bani agama Nasrani si nyempe Nabi Isa kadin sebuntan. Sampai dekik datang agama Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sedajan agama sebelum kadin tu mansuh, bani agaman saya mansuh, syariat saya mansuh, ban cuma syariat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saya terima. Mana nabi agaman? Ya agama Islam. Kadito. Jadi milad depan ini para ulama menjawab. Dalam kita para ulama menjawab, ngereng statement ini sangat jauh dari kebenaran karena Siti Khadijah yang berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal tentang nubuwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada dalam zaman fatrah, dan Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat Qum fa'andir, seperti dalam hadis riwayat Ahmad dari Siti Aisyah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma abdalanillahu khairan minha qad amanat bi idh kafara biyan nas wa saddaqatni idh kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha idh haramani nas wa razaqanillahu waladaha idh haramani auladan nas. Yang artinya Allah tidak memberikan pengganti kepadaku yang lebih baik dari Khadijah. Sungguh dia beriman kepadaku ketika manusia kafir kepadaku. Dia membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya ketika manusia meninggalkanku. Dan Allah mengkaruniaiku anak darinya ketika Allah tidak mengkaruniaku anak dari istri yang lain. Kak Dintoh, dalil pernyataan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi, pernyataan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi sebagai suami Siti Khadijah bahwa rajin saatnya Siti Khadijah Kak Dintoh orang pertama iman, pertama orang bini iman ke Gusti Kanjeng Nabi ya Siti Khadijah. Jadi ceretan Siti Aisyah Kak Dintoh matur ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa napa Gusti Siti Khadijah lampun sedeh apa sajunan cek perdulin ke Siti Khadijah, cemburu biasa. Taiki bahkan tebun Siti Aisyah maghirtu ala dzarrati maghirtu ala Khadijah, saya paling ketampuruin dari tangdu madu selesai bingko cek ketampurun. Akhir Siti Aisyah gela matur ka Gusti Kanjeng Nabi, Gusti ajunan kan ampun paringin kente bi Allah taala paringin abdinan cantibi ajuna yang paling segi ngoda segi perabat. Akhirnya bi Gusti Kanjeng Nabi jawab ke Siti Khadijah, ma abdalanillahu khairan miha, sampai setiyang kau kita beri bini selebih sempurna kata Bang Khadijah. Allah, sampai setiyang kau kita berikan tapi Allah taala bini selebih sempurna kata Bang Khadijah. Akhirnya bi Kanjeng Nabi beri alasna, amanat bi idz kafara biyan nas, setajan orang kafir kesengko ternyata Khadijah pertama orang bini orang seiman kesengko. Wa saddaqatni idz kadzdzabani nas, setajan manusia mendustakanku akan dakaki kesengko ternyata Khadijah pertama orang yang saya benderaki kesengko. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nas, waktu setajan orang jauh dari sengko cerai ke sengko ternyata saya pertama lampau ke sengko Khadijah. Wa razaqanillah waladaha idh haramani auladan nas, ban sengko bi Allah taala beri keturunan dari Khadijah waktu Allah taala tak beri keturunan ke sengko dari bini selain sallallahu alaihi wasallam. Mela dari panika kula mempansan sampean yakin bahwa syakur panika becik keng becik ke Gusti Kanjeng Nabi, keng becik ke Siti Khadijah, mangkan saya keluar dari hati ya kata-kata ke becik. Engki bentan. Kedua, tidak dipoligami bukan berarti tidak mau dipoligami. Engki bentan, iya Bu. Kan kau idan kak disa layun sabu ala sakitin kaulun. Mon orang nengenang berarti benikin tanda kan saya kadin toh.
Kama beda dabu bahwa kajik Siti Khadijah mesan ke Gusti Rasul, ya Rasulullah saya ngaku lejak madu ki maki odi tak ada. Nggih benten. Cek saking kajing Nabi etin. Ke Siti Khadijah araja boleh. Kira-kira yatinin benten. Yakin kula ban sampean bahwa pasti yatinin. Tapi Gusti kajing Nabi tidak melakukan itu apa-apa. Kajing Nabi kadin to Rasul tidak melakukan sesuatu kecuali sampun beretin dari Gusti Allah, sekalipun dalam hal apapun, sekalipun dalam hal adat pun, Gusti Kanjeng Nabi kadin itu tidak melakukan sesuatu kecuali bila yatinin bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sesajen para nabi, para rasul kadisa tidak melakukan sesuatu kecuali bila yatinin bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kadita. Tidak berpoligami bukan berarti tidak mau dipoligami, akan tetapi belum mendapatkan perintah untuk berpoligami. Sampean mah kita soro pakul. Dan di bulan wafat Siti Khadijah, baginda Nabi Muhammad SAW beristri dengan Siti Saudah. Selang beberapa hari, malaikat Jibril datang membawa peti yang berisi gambar Siti Khadijah dalam seperti dalam kitab Subulul Al-Huda wal Rasyad, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab bersabda bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril faqala inna Allah zawwajaka bi ibnati Abi Bakar. Kak dinto bahwa setelah Siti Khadijah seta baru Gusti Allah Ta'ala ngizinin Kanjeng Nabi untuk berpoligami. Baru sampun Siti Khadijah seta Gusti Kanjeng Nabi oleh etin dari Allah Ta'ala untuk araji boleh. Jadi sampun Siti Khadijah seta tak berapa lama Gusti Kanjeng Nabi di bulan setan Siti Khadijah Kanjeng Nabi araji boleh Siti Saudah. Tak abid dari Siti Saudah Gusti Kanjeng Nabi araji boleh bi Gusti Allah Taala kalaban Siti Aisyah ridwanullah alaihin. Poin nomor 10, bahwa Sayyidina Umar seperti Hitler atau nazinya yang mengusir Yahudi Arab, mengusir habis Yahudi. Saka dinto lamba sekitar zaman 1933 sampai 1945 Jerman kak desa beda partai nyaman partai Nazi diketuai bi orang kafir nyaman Hitler. Partai Nazi itu terus berusaha berjuang sampai akhirnya menjadi penguasa. Nazi menjadi ketua. Seampun Kak Dinto ternyata Nazi Kak Dinto andi dendam ke orang-orang Yahudi. Korki bedah orang anyama Yahudi patih. Kak Dinto. Oke, paham ki? Lah Sayyidina Umar pada aki bi orang bi sakur panika kalaban Nazi, kalaban Hitler Kak Dinto. Tengalen menyamakan Amirul Mukminin dengan Umar ibn al-Khattab. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab dengan tokoh kafir Hitler dan Nazinya adalah kebodohan nyata, karena Hitler dan Nazi mengusir juga dan juga membantai manusia, sedangkan Amirul Mukminin mengeluarkan kaum Yahudi dengan cara halus dan humanis dan hanya melanjutkan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam hadis Muslim dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, yang artinya keluarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dan hadis yang diriwayatkan At-Tabarani dari Ummu Salamah bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhrijul yahud min jaziratil Arab, yang artinya keluarkan orang-orang Yahudi dari jazirah Arab. Kak dinto. Tadi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sedah berpesan ausiat bahwa deki engkau mon leseta pakeluar orang-orang kafir ya dari jazirah Arab. Pakeluar orang-orang kafir dari jazirah Arab. Oke. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat dilaksanakan sebab beliau sibuk menghadapi orang-orang murtad waktu Kak disah. Akhirnya baru setelah Sayyidina Umar lah yang melaksanakan wasiat Gusti Kanjeng Nabi untuk supaya orang-orang non muslim keluar dari jazirah Arab. Itu pun benih dengan cara paten punten, tetap jangan dengan cara manusiawi. Bisa Sayyidina Umar keluar secara halus, keluar benih secara tondung.
mon Nazi Hitler ka dento menundung ban mate jadi jauh bita lagi jauh bita apa nama masa ka dento sop aja karena Yahudi ka di sependatang Yahudi ka dento pendatang sampai semangkin pun ring Yahudi ka itu tandi tanah asli Palestina ka di pun juga rebut bi orang Yahudi sampai kiamat pun saya ka dento ring Yahudi tak maki tempat mila daripada ke waktu Madinah pun orang Yahudi pendatang penduduk asli ya orang-orang Arab asli jadi hanya keluar tamoy ka adinto mungkin benten ada jadi manabi pada akin ban Hitler Sayyidina Umar jauh sar iki mentak yang polan beci ke Sayyidina Umar letak kira ngucanga panika sakur panika. Nomor 11 bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru tapi membawa sekte baru. Sekte itu semacam ritual dan semacam dari agama Nasrani. Statement ini merupakan kalimat murtad yang menunjukkan kebodohan karena sebetulnya Allah mengutus Nabi dan Rasul dengan satu agama Islam dengan syariat Islamiyah yang disesuaikan dengan umat masing-masing seperti hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid yang artinya dan semua para nabi adalah saudara sebapak dan ibu-ibu mereka banyak dan agama mereka satu. Jadi Islam Allah Ta'ala kata inna dina indallahil Islam. Islam Nabi Ibrahim agama mana? Islam. Nabi Adam agama mana? Islam. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi setujan Islam gak disah. Hanya yang dibedakan bi Allah Ta'ala syariat disesuaikan ben penganut dah. Jadi lamba Yahudi Nabi Musa agama mana? Islam. Syariat bi Allah Ta'ala disesuaikan ben kaum Nabi Musa, kaum Yahudi. Begitu juga Nabi Isa agama mana apa? Islam. Syariat disesuaikan ben kaum Nasrani. Sakadin to. Hanya saja polan bi mereka oba. Jadi nang Yahudi mengubah syariat, mengubah tauhid sampun Nabi Musa seta. Begitu juga Nabi Isa sampun seta ring Nasrani mengubah syariat, mengubah tauhid sangka kafir kapi. Ingat menika. Anapun agama saya Yakub Allah Taala Islam mulai lambat Nabi kak itu Islam. Sebita kenapa? Syariat iki. Namun syariat Islamiyah banyak dirubah dan dibuang oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an diutus untuk dengan membawa Al-Qur'an diutus untuk meluruskan ajaran Taurat dan Injil seperti dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah Subhanahu wa taala bersabda ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yang artinya wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya yang kita ti ulama Yahudi dan ulama Nasrani kata sengaja nyimpen syariat si asli nyimpen akidah si asli sengaja supaya kenapa mereka mendapatkan keuntungan duniawi dari pengikut dah mila dari pani ke contoh semakin lebih ke adisa babi mulai lambat zaman Nabi Musa Nabi Isa ini haram bahkan Taurat sekuno pun ngocak haram tapi ternyata mereka orang-orang Nasrani lebur ngakan babi akhirnya mereka ulama panika ulama mun ke ngak panika norok bunte karep manusia norok bunte karep manusia so bajai keri itu endi manusia bi pengikut dah tak oleh ulama ngak panika paham ki nyamanlah ulama harus pegangannya ya syariat Allah syariat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam benih sesuai keinginan pengikut akhirnya
Seinjil panika bi ulama Nasrani yau babi hutan. Tadi mun babi hutan tak oleh, mun babi saya ngak cek kolen enggak oleh. Okey. Panika. Padahal saya maksudku si Allah Taala dalam kitab Injil semua babi, semua celeng kita oleh. Hanya polan ternyata pengikut dekat dinto tujuan celeng. Akhirnya seinjil kak dintos yang disesuaikan. Nikah kecelakaan umat Nabi ampun bengal nafsirin Al-Quran, bengal nafsirin kitab Allah Taala sesuai pesanan, jadi budin celaka. Terakhir, artinya waktu ke ibadah Mekah, merang Abu Yazid Muhammad Al-Maliki acerita. Jadi disebut Abu Yazid Muhammad badareng Najdi, reng Wahabi fanatik ke Muhammad bin Abdul Wahab. Pas ngucap ma indakum ngucap ke kita, ma indakum ghair Muhammad bin Abdullah, ana indi Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, kadin toh apa maksudnya? Jadi jangan ring Wahabi panika, ring Wahabi tisa panika bahwa beduwi kan Wahabi. Bah ngucap ke pengikut Nabi Muhammad kan toh, ana dak boleh saya ngaki cuma Muhammad, saya ngaku cuma Muhammad bin Abdullah, pasal Muhammad bin Abdullah. Ikut kajing Nabi menengkok para Wahabir ya andi boleh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Akhir ada pun Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ada bu dafa'ahu jahluh. Penama sudah mon orang ngucap ngariah sengaja berarti murtad. Tapi mon orang ngucap ngariah kempulan bodoh ya paling pun tentu dosa. Pula tanya semangkin sakur paneka atitel ring bodoh apa atitel doktor profesor? Dokter profesor berarti sakur paneka orang tak butuh. Paham ki? Orang tak butuh mon bangal ngucap ngapa nika benih cuma ngucap Muhammad engkau adik Muhammad bin Abdul Wahab punten. Kanjeng Nabi ngucap berondong, kanjeng Nabi ngucap tak yakin ke Allah, kanjeng Nabi ya Allah. Jadi langkong laja sakur panika murtad naudzubillah tsumma naudzubillah mantar kulum bancana sapoton toron ejagah iman ban Islam dalam ate sampai dapat ada waktu kubar da ajun Allah Taala ilmu kabadaan iman ban Islam ampun sampurna amin Allahumma amin kak din tadaptina kurang lebih nyon sapora assalamualaikum warahmatullahi